Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yuwani Satisnasari dengan NIM 141230692 dari kelas Ekonomi Manajerial EMN. Nah, jadi saya akan menjelaskan jawaban saya. Untuk soal nomor 1, Pak Afi itu berencana akan membuat usaha kopi botol instan. Diketahui fungsi harga kopi dan total biayanya adalah sebagai berikut. P sama dengan 60 dikurang Q, TC-nya sama dengan 15 Q plus 450, di mana harga dan botol biaya dalam ribuan rupiah dan Q dalam ribuan botol kopi. Jadi berapa jumlah produksi dan penjualan barang yang harus dilakukan agar BEP. Nah, jadi langsung saja TR sama dengan TC, Q sama dengan 45 plus minus 15 per 2 sama dengan, maksudnya Q satunya itu 60 per 2 sama dengan 30, dan Q2 nya sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Jadi Q sama dengan 15, maksudnya 15.000 botol, dengan P sama dengan 60 dikurang 15 sama dengan 45.000 per botol, dan Q sama dengan 30, maksudnya 30.000 botol, dengan P sama dengan 60 dikurang 30 sama dengan 30.000 per botol. Jadi berapa botol kopi yang harus diproduksi dan dijual Pak Afid agar perusahaan itu mendapat laba maksimum, di mana MR sama dengan MC, 60 dikurang TR sama dengan 60 Q sama dikurang Q kuadrat, MR sama dengan derivatif dari TR per derivatif Q sama dengan 60 dikurang 2Q. Jadi TC sama dengan 15 Q plus 450, MC-nya sama dengan derivatif TC per derivatif Q sama dengan 15. Jadi 60 dikurang 2Q sama dengan 15, 2Q sama dengan 45. Jadi Q-nya itu 22,5. Jadi jumlah botol yang harus diproduksi dan dijual agar laba maksimum adalah Q sama dengan 22,500. Nah, harga pada jumlah itu P sama dengan 60 dikurang Q sama dengan 60 dikurang 22,5 sama dengan 37,5. Jadi harga per botol dalam ribuan rupiah adalah 37,500. Kemudian soal yang C, berapa laba maksimumnya? Tadi kan Q sama dengan 22,5, jadi TR 60 Q dikurang Q kuadrat sama dengan 60 dikali 22,5 dikurang 22,5 kuadrat sama dengan 1350 dikurang 506,250 sama dengan 843,750, dan TC sama dengan 15 Q di plus 450 sama dengan 15 dikali 22,5 plus 450 sama dengan 337,500 di plus 450 sama dengan 787,500. Nah, jadi laba maksimumnya itu Pmax sama dengan TR dikurang TC. Jadi itu 843,750 dikurang 787,500 sama dengan 56,250. Nah, jadi laba maksimumnya adalah 56,250 ribu rupiah. Jadi untuk soal yang kedua, strategi penentuan harga untuk usaha kopi Pak Afid itu strategi yang paling cocok adalah two part pricing, di mana strategi itu pelanggan membayar biaya tetap, misalnya biaya langganan bulanan, dan kemudian membeli kopi dengan harga per botol yang lebih murah. Berdasarkan teori ini bisa meningkatkan keuntungan karena perusahaan tuh mengambil sebagian surplus konsumen melalui biaya tetap sambil tetap mendorong mereka membeli lebih banyak produk dengan harga yang lebih murah, maksudnya lebih rendah per unitnya, sehingga strategi itu digunakan untuk klub olahraga dan layanan berlangganan, dan yang sangat cocok untuk bisnis kopi yang mengandalkan langganan tetap dan pembelian berulang. Kemudian yang ketiga itu mekanisme penjualan jam tangan antik Pak Afid dalam keempat jenis lelang. Nah, itu tuh jenis lelang ada 4. Yang pertama ada English auction, yang kedua ada first price, yang ketiga ada second price, yang keempat ada Dutch auction, di mana saya akan jelaskan yang English auction, di mana misalkan ada 3 pembeli A bersedia membayar maksimal 500, pembeli B bersedia membayar maksimal 400, pembeli C bersedia membayar 300. Jadi English auction itu jenis lelang ini harga dimulai dari yang rendah, kemudian para pembeli menaikkan tawaran satu persatu. Jadi secara bertahap naik. Dalam simulasi saya akan
Jadi simulasi saya tuh pembeli C itu menawar dulu, lalu disusul pembeli B, dan akhirnya tuh pembeli A memberikan tawaran tinggi yaitu 450. Karena dialah yang paling tinggi, maka pembeli A menjadi pemenang dan membayar 450. Kemudian yang first price di sini tuh semua pembeli memberikan tawaran secara tertutup. Jadi mereka tuh tidak melihat tawaran orang lain. Hasilnya pembeli A memberikan tawaran tertinggi yaitu 450, sehingga ia menang. Pada sistem ini pemenang harus membayar harga yang ia tulis sendiri. Yang ketiga itu ada second price, di mana prosesnya tuh sama-sama menggunakan tawaran tertutup. Tapi perbedaannya adalah pembeli A itu tetap memberi tawaran tertinggi yaitu 500, dan ia tuh perlu membayar harga tawaran tertinggi keduanya yaitu 400. Jadi sistem ini tuh membuat peserta menawar secara jujur karena mereka tuh tidak harus membayar tawaran mereka sendiri. Yang terakhir itu ada Dutch auction, di mana harga mulai dari angka yang sangat tinggi lalu turun sedikit demi sedikit. Para pembeli itu akan mengambil barang ketika harga mencapai angka yang mereka mau. Dalam situasi ini ketika harga turun sampai 450, pembeli A itu langsung mengambil jam tangan tersebut. Jadi A pemenang dengan harga 450. Jadi dari keempat mekanisme lelang tersebut pemenangnya selalu sama yaitu pembeli A. Jadi harga itu dibayar bisa berbeda-beda. Jadi tergantung jenis lelangnya. Sekian dari saya, terima kasih.